pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya dari yayasan ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih penghargaan kepada Bapak Haji Rukman MPD yang telah meluangkan waktunya, yang telah juga ucap terima kasih kepada pimpinan SMP ITS Hati Bina Insani, Ibu Dewi. Yang Ibu Dewi telah berkorban, mencurahkan seluruh tenaganya, sudah memberikan yang terbaik untuk kita, ya, untuk adik-adik, untuk semua keluarga besar SMP ITS Hati Bina Insani. Bapak Ibu yang saya banggakan dan adik-adik yang Bapak cintai, kami dari yayasan sangat mengapresiasi Bapak atas capaian prestasi sekolah kami yang menginjak tahun keempat ya. Tahun keempat, alhamdulillah di tahun keempat ini begitu banyak prestasi yang ditorehkan ya oleh keluarga besar SMP ITS Hati Bina Insani. Tentunya ini mendapatkan banyak animo ya, mendapatkan perbincangan yang positif tentunya, khususnya bagi orang tua, adik-adik, bahwa SMP ITS Hati Bina Insani di tahun keempat ya, alhamdulillah kita akreditasi sudah ya Pak. Alhamdulillah, walaupun nilainya juga masih menunggu dan hidup. Nah, amin Pak, alhamdulillah. Sama Bapak pengawas didoakan, alhamdulillah mudah-mudahan. Namun bukan berarti kami mendahulukan dulu ya Pak Koda, tapi memang hasilnya belum. Tapi insya Allah kalau yang kami ajukan, ya, kita dari SMP IT ini sudah mengajukan nilai yang begitu memuaskan ya, 96. Namun nanti mungkin aplikatifnya ya Bu ya bisa intinya bisa mendapatkan nilai A ya. Prestasi yang luar biasa tentunya bagi sekolah yang baru mengajukan akreditasi ya Pak, pertama bisa mendapatkan nilai A ya. Itu berkat semua termasuk adik-adik mungkin ya Bu ya, termasuk adik-adik yang hadir di sini itu ikut berkontribusi, ikut berpartisipasi, ikut memberikan suksesnya acara ya. Kalau nggak salah itu kemarin Bapak Ibu mengundang adik-adik untuk acara misalnya diwawancara ya Bu ya. Nah itu kalau jawabannya salah pun nanti tidak sesuai mungkin ya sama saja. Tapi alhamdulillah para asesor Pak, alhamdulillah katanya puas dengan jawaban. Jadi tidak mengada-ngada gitu Pak, tidak mengada-ngada, dan mungkin kalau dibilang ini ya apa adanya ya Pak ya. Itulah Pak kami SMP ITS Hati Bina Insani. Alhamdulillah. Kami dari yayasan sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas capaian tersebut ya. Bapak Ibu guru sudah bekerja maksimal, dan apalagi ini kita masuk dalam agen perubahan dalam perundungan ya. Adik-adik tahu nggak apa perundungan? Ada yang tahu apa itu perundungan? Bukan perundang-undangan ya, perundungan. Apa deh? Bully. Nah, kalau zaman sekarang kalau kita dulu mungkin bukan bully ya Pak ya. Dulu tuh namanya pelecehan, ngejek lah ya kalau bahasanya. Oh, saya diejek sama itu tuh. Nah, itu mungkin sekarang bahasanya bully ya, bullying ya. Jadi perundungan dalam bahasa Indonesianya. Jadi adik-adik di kami ya, kita nih di SMP IT menjadi sekolah change agent ya Bu ya, agen perubahan ya. Jadi adik-adik menjadi contoh mungkin ya Bu, menjadi contoh. Nanti misalnya pulang sekolah nih, atau nanti kapan-kapan pulang sekolah sambil di jalan sambil ejek-ejekan. Nah tadi ya bahasa ejek-ejekan itu tidak ada lagi, karena di SMP IT ini adalah bebas dari Aku Kepala Sekolah SMP ITS Hati Bina Insani yang kami hormati Ibu Ana Rodiana SPE selaku Wakil Kurikulum SMP ITS Hati Bina Insani, yang kami hormati Bapak Topan Sofian SKO selaku Wakil Kesiswaan SMP ITS Hati Bina Insani,
yang kami banggakan siswa-siswi agen perubahan SMP ITS Sakti Bina Insani, dan yang saya banggakan juga Dewan Guru beserta staf. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi'asna'i wa bi'alamin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih atas kehadiran siswa-siswi agen perubahan pencegahan perundungan SMP ITS Sakti Bina Insani tahun pelajaran 2021-2022, yang nantinya kita akan sama-sama menjadi agen perubahan dalam menghentikan serta mengkat yang tidak adanya bullying di sekolah SMP ITS Sakti Bina Insani. Kalian sebagai agen yang terpilih yang berjumlah 30 orang ini terpilih langsung dari program RUT Indonesia UNICEF sebagai agen yang terpilih yang sudah mengisi dari yang sudah melakukan di bulan September sampai dengan bulan Desember. Saya nantinya akan mendapatkan bimbingan teknis dari fasilitator, yang mana fasilitatornya ada dua ya, yang terpilih yaitu saya Ari Permana, kemudian ada Bu Sri sebagai fasilitator, dan juga guru-guru serta yang ada di sekolah SMP ITS Sakti Bina Insani. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Karnadian Kusuma MKes MH yang saat ini sudah menghadiri kegiatan pembukaan anti perundungan SMP ITS Sakti Bina Insani selaku pembina Yayasan Soekarno Kusuma Bangsa. Yang saya hormati Bapak Haji Rukmana MTD selaku pengawas pembina Disdikpora Kabupaten Karawang. Yang saya hormati Bapak Haji Kuswanda SDMM yang saat ini berhalangan hadir karena ada rapat mendadak di Pos Guru selaku komite sekolah SMP ITS Sakti Bina Insani. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP ITS Sakti Bina Insani. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMP ITS Sakti Bina Insani, dan yang saya banggakan dan saya cintai anak-anak yang terpilih saat ini sebagai agen perubahan 30 siswa SMP ITS Sakti Bina Insani. Kita sebagai pelaku yang aktif maupun pelaku yang pasif. Maka dari itu kita terpilih untuk bisa menjadi agen perubahan dalam kegiatan perundungan yang dilakukan yang diberikan oleh UNICEF Indonesia kepada kita. Patut kita syukuri bahwa tidak semua SMP yang ada di Kabupaten Karawang, karena hanya 6 sekolah di SMP yang ada di Kabupaten Karawang, sehingga kita bisa menjalankan program agen perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Syukur alhamdulillah berkat support dan dorongan dari Bapak Ibu guru beserta yayasan yang selama ini sangat mendukung, orang tua yang juga memberikan support dan motivasi kepada kami semua, karena kami tidak bekerja sendiri. Kami maju bersama-sama dengan yayasan, bersama pengawas bimbingan beliau, dengan orang tua yang selama ini sangat support dengan kami, kemudian ibu bapak ibu yang selalu memberikan loyalitas bekerja yang sangat tidak main-main. Maka dari itu, ayo kita bekerja bersama, ayo kita bergerak bersama, bebaskan bully, bebaskan segala tindakan kekerasan, baik secara fisik, baik secara psikis, dan nol di dalam lingkungan SMP ITS Sakti Bina Insani. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, pada dasarnya kegiatan ini direncanakan sampai dengan bulan Desember. Namun pekerjaan kita tidak selesai sampai bulan Desember. Kita akan terus menjadi agen perubahan. Kita akan terus bisa mengimbaskan ke sekolah yang lain. Kita tunjukkan bahwa kita tidak hanya soleh, tetapi mampu memberikan suatu tauladan, memberikan suatu contoh kepada pelajar-pelajar Indonesia yang lain, terutama di Kabupaten Karawang.
karena tidak mudah menjadi agen perubahan, karena tidak mudah terpilih menjadi agen perubahan. Bangga, bangga, dan bangga. Tentu saja itu yang menjadi ukuran dan bagi saya pribadi sebagai kepala sekolah SMP ITS Hati Binaya Insani. Tidak terkira bangga saya terhadap kalian. Maka dari itu kita emban sama-sama amanah ini, kita laksanakan amanah ini sama-sama. Semoga kita semua bisa mengerjakan pekerjaan ini dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan sukacita. Jangan segan-segan apabila kita menemukan pembulian dimanapun saja. Jangan segan-segan untuk membela kebenaran. Jangan segan-segan untuk bisa memberikan stop bully. Tidak hanya sebagai lambang di dada kita, tapi sudah mengalir dalam darah kita bahwa kita bukan pelaku dan kita juga tidak setuju dengan pembulian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kegiatan ini, kegiatan pembukaan agen perubahan pencegahan perundungan secara resmi dibuka. Puji bagi Allah Allah yang pertemukan kita pada siang menjelang sore ini di Haflah Mubarakah, tempat yang insyaallah diberi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala, SMP ITS Hati Binaya Insani. Salawat salam yang disampaikan kepada Qurratul Ain Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai berikutnya. Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Hati Binaya Insani, Bapak Haji Karnadi Adi Kusuma SHM MKes MH. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP ITS Hati Binaya Insani, Ibu Adi Dewi Tati KMPD, dan para wakil kepala sekolah juga di sini, Pak Ibu Ana dan Pak Ibu Ibu, kemudian Pak Topan dari kesiswaan, para guru yang ada para ustaz dan ustazah yang senantiasa berjuang, terus semangat dan energinya luar biasa. Sejak saya bertemu bertugas di Komisi Satu Jamil, dari awal saya sudah nampak kelihatan beda sekali Pak. Ini akan saya ditekan khusus nih Pak Ustaz, Pak Koyasa. Dan tentu yang saya banggakan, kita harapkan untuk terus berkembang, terus berjuang menjadi generasi peradaban baru bangsa Indonesia, khususnya adik-adik yang 30 orang ini yang hadir diundang atas prestasi adik-adik sendiri. Karena bukan siapapun yang memilih, ini Kemendikbud yang memilih adik-adik setelah adik-adik mengisi angket yang kemarin sudah diisi. Artinya prestasi adik-adik sendiri. Ini awal baik, awal yang sangat baik bagi adik-adik, dan catat bagian dari perjalanan hidup adik-adik ketika pasti adik-adik berubah. Ini puncak yang pertama. Puncak yang pertama oleh adik perjalanan. Masih banyak puncak-puncak yang lain yang akan kita daki. Puncak ini modal dasar yang lebih besar bagi adik-adik untuk semakin berkembang. Saya senang ketika agen perubahan pencegahan perundungan ditetapkan untuk SMP ITS Hati Binaya Insani dengan apa yang dibuat ini. Let's unite, more together, we can stop bullying. Mari kita bersatu, bergerak bersama, kita dapat menghentikan perundungan. Jadi, secara pribadi saya sebelum tugas di Komisi Jambe, saya menjadi pengawas dari Komisariat Silamaya. Ada 6 komisariat di Karawang, itu ada ya. Salah satunya Teluk Jambe. Ketika saya pindah ke Teluk Jambe dan saya berkeliling dengan almarhum masuk ke SMP ITS Hati Binaya Insani, terus terang sejak masuk saya sudah menilai ini salah satu yang akan bisa loncat, loncat menggapai kesuksesan. Kenapa kalimatnya bukan loncat, bukan berlari, bukan berjalan? Saya ingat ada sebuah teori, terutama yang dari IPA, yang disebut dengan teori kuantum yang ditulis oleh Albert Einstein. Bapak Ibu juga mungkin nanti silahkan baca, ada bukunya Quantum Teaching and Learning, karangan Bobby Potter, guru SMA dari Amerika. Saya melihat Bapak Ibu belum baca buku itu, Bapak Ibu belum menggunakan teori itu, tetapi Bapak Ibu sudah mempraktekannya lebih dulu. Kalau saya katakan orang berjalan, lebih hebatnya itu berlari. Saya lihat semua sekolah kebanyakan berlari.
Tapi SMP itu Sati Bina Insani bukan berlari, loncat, mengambil jalan pintas yang sangat baik, jadi melewatinya jauh. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. SMP Sati Bina Insani. Itu sudah saya lihat kelihatan kenapa itu bisa dilakukan dalam teorinya relativitas, kata Einstein. Dengan loncatan energi itu bukan lagi menunggu orang yang berlari. Kalau orang berlari 60 dikejar dengan 70, dikejar dengan 80, ini mungkin kecepatannya lebih dari 100 km per jam ke depan. Nah, karena bayangkan coba saya oleh dari 4 tahun baru berdiri. Untuk sebuah sekolah sebetulnya masih anak-anak, tapi prestasinya luar biasa, sudah dewasa sekali. Coba saja, baru 4 tahun bersaing untuk menjadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu program berprestise dari Mas Nadiem, program monumental, karena ini program kurikulum baru. Orang lain berseleksi se-Kabupaten Karawang ada 186 sekolah, tetapi yang lulus diminta hanya 6 orang, 6 sekolah. Dan salah satunya adalah sekolah baru SMP Sati Bina Insani di luar biasa. Nah, kenapa itu terjadi? Tidak akan mungkin tanpa sebuah perjuangan. Saya melihat dari awalnya ini, saya lihat SMP Sati Bina Insani ini menurut saya super team, ya, dan dream team. Ya. Di sini ada Superman, ada Superwoman. Superman bekerja sendiri tidak mungkin sukses. Superwoman bekerja sendiri tidak akan sukses, tidak mungkin. Tapi dengan super team, dari mulai Muhammad barusan beliau ketua yayasan bercerita, ada bukannya tadi beliau motivasi, beliau sendiri pernah jadi mengikuti lomba cerdas cermat tingkat nasional. Ini tidak mungkin tanpa seleksi, tanpa perjuangan. Nah, energi yang besar juga dari beliau ini mudah-mudahan terdengar oleh adik-adik. Ya, kalau para guru mau jelas pas dia ketemu dengan Pak Ketua Yayasan, adik-adik, begitu seperti Ketua Yayasan seperti itu, saya harus ikut, saya harus lari, saya harus kejar, saya harus melewati beliau. Tanamkan di dalam diri kita. Karena ketika dalam pikiran kita simpan, ya, kata Howard Gardner, ya, dalam kecerdasan majemuk, kalau kita terapkan positif, baik terus, maka yang turun adalah baik. Saya akan melewati beliau, insya Allah akan tercapai. Saya, Bapak Ibu juga pernah membaca, ada seorang sarjana dari Jepang yang meneliti tentang air. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Beliau meneliti molekul air yang diberi ucapan yang baik, air yang diberi ucapan yang jelek. Ya, air baik, coba sebutkan di internet siapa namanya. Air yang baik, airnya sama, jernihnya sama, tapi yang satu disebutkan dengan kata-kata baik, yang satu disebutkan kata-kata jelek. Ternyata setelah lihat dengan mikroskop elektron, air yang diucapkan dengan kata-kata baik, kata sayang, rasa cinta, rasa-rasa yang kalimat-kalimat sanjung, itu membentuk molekulnya heksagonal, segi 6 sempurna yang diajarkan dalam Quran, menjadi bagian dari tempat tinggalnya lebah heksagonal. Karena itu salah satu bentuk yang paling baik katanya menurut matematika. Tetapi air yang diberi ucapan yang jelek, Bapak Ibu, ya adik-adik terutama, itu bentuknya bukan heksagonal, acak-acakan bahkan di mikroskop elektron gelap warnanya. Nah, beliau, siapa namanya? Ilmuwan dari Jepang itu bukan di HP. Motivasi supaya Bapak Ibu nanti terus baca itu, karena ilmuwan tersebut sampai masuk Islam setelah membuat saya itu. Karena apa? Beliau meneliti semua air, termasuk air Zam-Zam. Ternyata air Zam-Zam itu bentuk molekulnya heksagonal, segi 6 sempurna. Nah, artinya ketika adik-adik ucapan yang baik dari beliau tadi terimakan ke dalam kepala kita, di dalam hati kita jadikan sebuah perbuatan menurut teori Howard Gardner, maka akan jadi prestasi yang maksimal. Ingat, di dalam tubuh kita itu ada 5 miliar sel yang perintahnya tetap dari pusat otak, ya, dari kolbu. Ketika itu perintahnya positif, semua positif. Jadi jangan sekali-kali ada yang mengeluarkan kata yang jelek. Ah, saya mah tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak akan tercapai. Buang kalimat itu, buang. Saya bisa, saya mampu, saya kuat, saya sehat. Walaupun karena kita beragama, karena kita muslim, ujungnya adalah sebuah pun adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang kedua. Tidak akan panjang saya dulu, karena ini serasa bangga saya
sebagai pengawas pembina langsung SMPT, tentu saya merasa bangga sekali SMPT Sehati menjadi sekolah penggerak. Ya. Dan ini juga bangga saya bertambah Pak Ketua, dari 6 komisariat 3 sekolah itu di komisariat Tumjang B. Ya, semuanya 3 sekolah, jadi dengan satu kali dan kita Yuna bangsa. Jadi kalau ya 3 komisariat diambil jatahnya oleh komisariat Tumjang B. Dan semuanya kebetulan ikhlari. Kebetulan semuanya ikhlari. Ya. Nah, itu membanggakan kami ya. Tambah bangga lagi adalah beliau sendiri adalah pengajar praktik di program guru penggerak. Nah itu luar biasa ya. Kalau saya kemarin menjadi fasilitator guru penggerak ya, dan baru selesai angkatan 1, beliau pengajar praktik, ini double. Dan saya lihat dari aura Bapak Ibu, dari ketua yayasan, dari kepala sekolah, dari aura Bapak Ibu ya, dari siswanya, dari orang tua, ketika saya bertemu aura quantum learning, quantum teaching itu nampak. Ya, kalau ini bahasa akademis ya, kalau bahasa kitanya adalah apa ya? Kalau saling ya, barangkali kalau kita menyebutnya hati yang selamat, hati yang maju, hati yang berkembang. Terakhir, saya tidak panjang. Ini tadi ajakan beliau. Apakah SMPT Sehati bisa ke Jepang? Bisa. Bisa. Ceritanya apa? Saya kami bisa ke Jepang. Tahun 2012 kami berangkat ke prefektur Osaka, ke 2 kota. Waktu itu Osaka dan Kota Nara. Setelah pulang dari sana, kami terdiri ke beberapa sekolah. Kami membina. Pulang dari sana itu kami tidak diam. Kami bekerja sama dengan namanya Yayasan Osaka Indo. Tiap minggu ketika orang lain pulang selesai, saya tidak. Saya terus menghubungi Profesor Nakahasi di sana sebagai ketua Yayasan Osaka Indo. Melalui waktu itu belum ada WA ya, saya masih menggunakan Skype. Saya menggunakan Skype pada setiap minggu. Walaupun terus terang saja saya tidak bisa bahasa Jepang, pakai bahasa Inggris tarsan, karena saya bukan guru bahasa Inggris, yang penting nyambung lah komunikasinya, nyambung. Alhamdulillah dari sana beliau datang balik ke Karawang, kami sambut, kami ajak berkeliling ke beberapa sekolah. Akhirnya di tiap tahun rutin, bahkan tahun 2015 beliau mengajak komunitas di Osaka 17 orang ditambah dengan anggota DPR-nya datang ke sini. Nah, kami ajak berkeliling ke beberapa sekolah SD, SMP, sampai SMA. Nah, kemudian kami dipertemukan dengan wali kota Sakai, walaupun melalui Skype ya, dengan wali kota Sakai. Hubungan kami sampaikan itu ke Bupati. Waktu itu TSL-nya belum jadi Bupati ya, masih jadi wakil. Waktu itu saya sampaikan, Bu, itu sudah hubungan sudah sangat baik dengan 6 kota di depan, ya, Sakai, Namba, Osaka, kemudian Minamiashimo, ya, dan Kota Nara. Ya, dari 6 kota yang di bawah Provinsi Jawa Barat, kalau itu disebutnya kalau di Indonesia Provinsi Jawa Barat, kalau di sana namanya prefektur ya, prefektur Osaka. Itu mereka ingin mempunyai sister city, hubungan kota kembar. Nah, dari sana kami dengan luar biasa sambutan dari Jepangnya sampai bertahun-tahun, tiap tahun Pak Ketua tiap tahun datang ke Karawang. Tapi kita malu belum pernah ada kunjungan balik gitu ya. Dulu ke sana kalau mereka sudah datang ke sini, jadi hubungan saya wali sekali itu ternyata tidak dianggap kalau mereka serius gitu ya. Sampai tahun 2016 kami mengirimkan mahasiswa 3 orang dari SMA 5 dan dari SMA 1, SMA 5 2 orang, SMA 1 kuliah di Tarasawa College. Jadi sudah sampai ke hubungan mengirimkan siswa sampai udah lulus sekarang. Nah 2017 lah kami melakukan kunjungan balik, kemudian menyampaikan berbagai macam program di kota. Alhamdulillah program itu disambut oleh TSL dengan baik. TSL hadir, juga ada beberapa anggota dewan, diantaranya Pak Fendi Anwar, kemudian Pak Suroto, walaupun di tengah jalan beliau tidak jadi, ada sakit ya, paling dari beliau berangkat. Kemudian dari beberapa yayasan ikut, dan itu rombongan cukup besar kalau waktu itu di Karawang, karena Karawang ke luar negeri baru saat itu jumlahnya 70 orang ya, termasuk kami memberangkatkan siswa 30 orang. Jadi di antara siswa 30 orang, wakil kepala sekolah saya berangkatan 3 dengan beberapa guru. Gimana caranya sudah berangkat ke sana? Pertama, saya izin Pak Ketua Yayasan. Insya Allah kalau
kalau tidak pandemi beliau datang, sudah selesai, Pak Nakasi akan saya undang ke sini. Nanti saya izin Pak Ketua Yayasan dan Ibu Kepala Sekolah akan saya ajak ke sini. Profesor Nakasi biasanya 3 orang, ketua, sekretaris dengan tim keseniannya datang ke sini. Nah kita akan undang nanti beliau datang ke sini. Insya Allah ketika datang beliau tidak memerlukan apapun, karena akomodasi beliau sendiri yang biayai, semuanya beliau sendiri. Karena mau dari yayasan usahain dulu. Jadi ketika kedatangan Karawang juga kami tidak pernah menyediakan akomodasi, tidak, kecuali makan dia. Kalau makan dia kita sediakan. Kalau akomodasi tidak jadi sewa hotel, semua udah dibayar oleh mereka sendiri. Nah datang ke sini biasanya membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya ini tadi tentang dunia pendidikan dan seni Jepang. Biasanya bawa origami, membawa teknik belajar cepat di Jepang itu kita tularkan. Dan adik-adik bisa nanti mempraktekkan bahasa Jepang yang diajarkan oleh Bu Ana. Bisa menggunakan bahasa Inggris silakan. Nah saat itulah adik-adik silakan kalau bilang mau ke Jepang sampaikan. Mau melanjutkan sekolah di Jepang bisa, saya mau berkunjung silakan. Nah ketika berkunjung nanti kami memberikan tambahan bantuan suratnya untuk pengantar. Ketika di sana ditentukan pertama ya adik-adik, dengan tembusan nanti ke pihak APBD Karawang. Kemarin ketika kami berangkat itu yang membiayai APBD Karawang. Ditambah memang ada orang tua yang mengeluarkan dana ya untuk bekal hidup tidak dibiayai oleh APBD ya. Karena di sana ada kan biasanya kalau sudah ke sana penasaran kalau nggak jajan nggak beli oleh-oleh. Nah itu mah sendiri ya adik. Jadi untuk ongkos memang kemarin yang biayai APBD Karawang waktu itu disparbuk sama dinas pendidikan. Jadi bisa, insya Allah bisa. Kami sudah berangkatkan 3 orang untuk kuliah di sana dan sudah lulus. Jadi kalau ada yang mau ini mau lanjut, nah itu tambah cepat lagi, tambah loncat lagi sampai ke sehati. Dan saya setuju dengan Pak Ketua, tetap ekspos penting. Jadi kecapean kita bukan dalam rangka kemudian, bukan. Kita perlu pengakuan orang dan perlu diketahui orang agar ketika pengambil kebijakan ingin memutuskan tahu oh ini yang tepat. Jadi promosikanlah sekali-kali undang pers, wartawan, TV, gitu ya. Saya sebagai kepala sekolah waktu itu mengeluarkan dana untuk pers yang benar ya. Paling 200.000 sekali liputan, itu 200.000 rupiah. Jadi kita panggil contoh misalkan ada yang news sekarang, dulu TV berita, kita undang reporternya ke telepon aja langsung Pak Rudi yang komunikasi, Kang ada berita ini, ya, siap. Palingnya bensin Kang, nanti dia diberi 200 sudah selesai langsung ke TV muncul. Kemudian tersimpan kan di YouTube lama. Itu penting menurut saya bagian dari selain dengan orang tua user kita, karena ini hari ini kita sudah menurut saya sudah sampai di puncak, tapi puncak itu masih banyak di depan. Jumlah siswa kita naik, hari ini luar biasa. Ketika orang lain sekolah lain susah menerima siswa, pada turun siswanya ini malah naik, itu luar biasa. Ya, artinya kepuasan orang tua ya, sudah sangat baik. Ya, makanya tadi pun akreditasi, kalau saya sendiri optimis A, insya Allah. Insya Allah amin. Lihat fisik, wah sudah bagus sekali. Kebersihan, apalagi beliau tadi yang lagi bersih, ya. Dan memang bersih toilet, terutama toilet. Kalau orang biasanya sampai ketika saya jadi asesor juga yang dicek itu toilet dulu. Ketika toilet bersih, itu bersih insya Allah. Sama itu budaya barat begitu kan. Kalau dia datang ke rumah itu ya toilet itu toilet bersih, itu insya Allah makannya juga lahap. Kalau toilet kotor, makan terganggu. Ayo sini toilet bersih, semua bangunan bagus, tata letak baik. Mulai tadi kalau lihat itu tuh profil yang tadi ditayangkan, waduh orang udah agung lah berusaha. Terima kasih, saya mohon maaf terlalu panjang. Tujuan saya memberi informasi dan motivasi karena yang baik harus semakin lebih baik. Bapak Ibu sudah dapat informasi ke puncak, adik-adik sudah sampai puncak. Jangan berhenti di puncak itu, masih banyak puncak yang lain. Jangan turun ke lembah. Mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.